Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaira Ivana Darmawan dari kelas 91. Hari ini saya akan menjelaskan indikator KD 3.11 tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Yang pertama yaitu pengertian. Akikah secara etimologi berasal dari kata ako, artinya terbelah atau terkoyak, atau iko artinya rambut bayi. Secara syariat Islam atau istilah, yaitu mencukur rambut bayi pada hari ketujuh kelahiran seorang anak. Kurban berasal dari kata korba yakrubu kurban, artinya mendekat. Secara istilah, artinya tindakan penyembelihan hewan ternak dengan niat demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan saat hari Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Hukumnya sunnah muakkad atau dianjurkan berdasarkan Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Yang kedua yaitu dalil tentang akikah dan kurban. Dalil akikah terdapat dalam hadis Rasulullah, yang menurut hadis tersebut, akikah itu adalah sunnah muakkad. Bahkan ada ulama yang menjelaskan apabila orang tua tersebut melahirkan anak dan mampu untuk mengakikahkan, maka mampu untuk membeli seekor domba untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki, maka wajib hukumnya untuk mengakikahkan. Berdasarkan hadis tersebut, bahwa bayi yang baru lahir seperti tergadai, artinya anak tersebut belum benar-benar menjadi milik orang tua apabila tidak ditebus dengan memotong domba. Anjuran untuk mengakikahkan adalah kambing dan domba dan tidak boleh yang lainnya. Untuk dalil kurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang yang membencimu adalah yang terputus dari rahmat Allah. Dan hadis Rasulullah yaitu An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabana musallana. Artinya, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkurban namun tak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Jadi, jika kita mampu untuk berkurban namun kita tidak mau, maka Rasulullah tidak akan mengakui kita. Hukum kurban akan menjadi wajib apabila kita mampu atau nazar. Tentuan hewan akikah dan kurban. Penyembelihan ada untuk dikonsumsi dan ada untuk ibadah. Untuk ibadah diantaranya akikah dan kurban. Syarat hewannya harus sehat dan tidak cacat. Dan apabila anak yang baru lahir, orang tuanya tidak mampu untuk membeli kurban, maka boleh kapan saja. Jika sampai dewasa orang tua tersebut tidak mampu membeli kambing, maka anak tersebut boleh mengakikahkan dirinya sendiri dengan uang sendiri. Tujuan akikah berdasarkan hadis yaitu untuk menebus kepada Allah. Orang tua harus melaksanakan kewajiban yaitu akikah dibarengi dengan cukur dan diberi nama baik kepada anaknya. Syarat-syarat hewan akikah dan kurban. Untuk akikah syaratnya harus sehat. Untuk akikah dan kurban masing-masing hewan harus sehat dan tidak cacat. Untuk akikah hewan yang dianjurkan adalah domba atau kambing. Untuk kurban hewan yang dianjurkan adalah kambing atau domba, sapi, kerbau atau unta. Untuk pembagian daging akikah dan kurban, untuk akikah, seekor domba untuk perempuan dan dua untuk laki-laki. Sedangkan kurban, seekor kambing atau domba untuk 1 jiwa, seekor sapi atau kerbau atau unta untuk 7 jiwa.
Hikmah ibadah akikah dan kurban. Untuk hikmah akikah, yaitu sebagai tanda rasa syukur karena dikaruniai anak, menghidupkan sunnah dengan melaksanakan akikah, dapat mengundang tetangga untuk mendoakan anak kita, dan untuk unsur perlindungan dari perbuatan atau godaan setan. Untuk hikmah kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah sebagai bukti ketaatan kepada Allah, menghidupkan sunnah Nabi terdahulu. Kemudian yang terakhir yaitu menghidupkan makna takbir di hari Idul Adha. Sekian dari penjelasan indikator saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.